Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Nanda Potabuga dari kelas 2A dengan NPM 742012-2060. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran mata kuliah hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan dosen pendamping Bapak Dr. Randy Aridayandi, SHMH, pada tanggal 13 Februari 2023. Yang menjelaskan tentang yang pertama yaitu sumber hukum pidana, yaitu yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Wetboek van Strafrecht Nederlands Indi yang berlaku di Indonesia mulai pada tanggal 1 Januari 1918. Yang kedua yaitu ada peraturan-peraturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga yaitu ada memori penjelas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Memori van Toelichting. Dan yang keempat yaitu ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Dimana sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka masyarakat Indonesia menggunakan hukum adatnya yang berasal dari masing-masing daerah. Lalu asal-usulnya terdapat KUHP yaitu yang pertama adanya dari negara Perancis yang disebut dengan adanya kode penal, lalu digunakan oleh negara Belanda menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya atau disebut juga dengan Wetboek van Strafrecht. Lalu digunakan kembali untuk negara Indonesia sebagai negara jajahan disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam masa penjajahan Belanda terdapat 3 kasta, yaitu yang pertama kasta Eropa, yang kedua Timur Asing, dan yang ketiga Bumi Putra. Bangsa Eropa menjadi bangsa atau kasta tertinggi di Indonesia yang dikuasai oleh para penjajah Belanda. Sedangkan Timur Asing terbagi menjadi 2, yaitu ada Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Jawa. Timur Asing Tionghoa yaitu terdiri dari negara Jepang, negara Korea, dan lain-lain. Sedangkan Timur Asing Jawa yaitu dari negara India, Pakistan. Dan yang kasta yang paling rendah dalam penjajahan Belanda yaitu kasta Bumi Putra atau masyarakat asli Indonesia atau pribumi. Penjelasan yang kedua yaitu ada pengertian hukum pidana atau strafrecht, di mana terbagi menjadi 2, yaitu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material atau disebut juga dengan hukum pidana objektif atau disebut juga dengan hukum pidana substantif atau ius punali atau criminal act atau substantif criminal act, di mana keseluruhannya mengenai tentang keharusan dan larangan, dan apabila ada yang dilanggar maka akan diancam dengan pidana. Lalu, keharusan dan larangan ini harus berdasarkan dengan asas legalitas, dan hukum pidana material ini mengatur tentang siapa yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidananya tersebut. Contoh yang harus berdasarkan dengan asas kesalahan atau criminal liability. Lalu contoh dari hukum pidana material yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua yaitu ada hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana subjektif atau disebut juga dengan hukum pidana adjektif atau ius punedi atau kriminal prosedur, di mana keseluruhannya memuat tentang hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana formil merupakan hak negara yang dilakukan oleh penegak hukum atau kriminal prosedur. Contoh dari hukum pidana formil yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bagian yang bersifat umum dan yang kedua yaitu bagian yang bersifat khusus. Bagian yang bersifat umum diatur dalam buku 1 dari mulai pasal 1 sampai 103. Sedangkan bagian yang khusus yaitu mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidanakan beserta dengan pelanggarannya, yang diatur dalam buku 2 dari mulai pasal 104 sampai 488 yang tentang kejahatan, sedangkan buku 3
dari mulai pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Lalu penjelasan yang keempat yaitu berlakunya hukum pidana, di mana terbagi menjadi dua, yaitu menurut tempat dan menurut waktu. Yang pertama yaitu menurut waktu atau locus temporis, di mana harus didasarkan dengan asas legalitas atau principle of legality. Sedangkan menurut tempat atau locus delicti terbagi menjadi tiga, yaitu ada daratan negara, perairan, dan udara, di mana udara tersebut yang ada di atas wilayah negara Indonesia. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.